Sebagian besar pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit, padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Apa sih tanda dan gejala dari stroke? Apa yang harus dilakukan jika ada orang dengan gejala stroke? Simak yuk videonya. Pertama, mari kita kenali dulu apa itu stroke dan apakah stroke itu berbahaya. Menurut WHO, stroke adalah suatu serangan otak di mana ditemukan tanda-tanda penurunan fungsi otak secara mendadak dan berlangsung selama 24 jam atau lebih yang dapat menyebabkan cacat atau meninggal. Penyebab stroke dapat disebabkan oleh tersumbatnya aliran darah ke otak atau pecahnya pembuluh darah di otak. Menurut epidemiologi stroke pada tahun 2018, berdasarkan usia, stroke ditemukan pada usia 55 hingga 64 tahun, sebanyak 33,3%. Berdasarkan jenis kelamin, angka kejadian stroke lebih banyak pada laki-laki, sebanyak 50,1%. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, stroke lebih banyak di perkotaan, yaitu sebanyak 63,9%. Tanda dan gejala stroke biasanya dikenal dengan singkatan FAS. Face dropping, adanya senyum yang tidak simetris. Arms, kelemahan anggota gerak tubuh pada satu sisi tubuh. Speech, bicara rero atau tidak dapat bicara dengan jelas. Time, segera ke rumah sakit. Selain itu, ada juga istilah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu segera ke RS. Terdiri dari senyum tidak simetris atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat berbicara, tidak mengerti kata-kata, atau bicara tidak nyambung. Kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur secara tiba-tiba. Dan sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Disertai dengan gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi atau gemetar, dan sempoyongan. Mengapa stroke itu bisa terjadi? Stroke terjadi karena ada faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke. Faktor risiko stroke terbagi menjadi dua, yaitu yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Untuk faktor risiko yang dapat diubah diantaranya adalah hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, kurang aktivitas fisik, migrain, penyalahgunaan obat, merokok, konsumsi alkohol, stres mental fisik, dan pemakaian kontrasepsi hormonal. Sedangkan untuk faktor risiko yang tidak dapat diubah diantaranya kelompok ras tertentu, umur usia di atas 55 tahun, jenis kelamin pria lebih tinggi, dan riwayat keluarga stroke pada ayah, ibu, saudara kandung, atau anak. Apabila individu ditemukan dalam keadaan tersebut, bukan berarti tindakan pencegahan stroke tidak dapat dilakukan, namun tetap melakukan tindakan yang berkaitan dengan pencegahan stroke secara menyeluruh. Lalu, bagaimana sih cara mencegah stroke? Ada dua cara, yaitu cerdik dan patuh. Terdiri dari C. Cek kesehatan secara berkala. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik.
D. Diet sehat dengan gizi seimbang. I. Istirahat yang cukup. K. Kelola stres. Untuk patuh, terdiri dari P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet sehat dengan seimbang. U. Upayakan beraktivitas fisik dengan aman. H. Hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Informasi ini dipersembahkan oleh Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani.